Oke, Bapak Ibu, selamat datang di video ini dan kita akan bahas tentang borrow time strategi dengan skema 3 bulan. Oke, yang pertama kita harus membagi antara weekday dan weekend di setiap bulannya. Kita main di 3 bulan dulu ya, Januari, Februari, Maret. Weekendnya berapa? Weekday-nya segini nih, ya. Weekendnya segini, sama ini juga. Lalu kita bagi lagi per minggu ya, minggu pertama, minggu kedua, 3, 4, dan 5. Oke, seharusnya di strategi ini, kita itu di awal bulan, itu minggu 1 dan minggu 2, kita transaksi menggunakan customer yang pending di akhir bulan kemarin dengan retail. Jadi ada dua sumber. Yang pertama pending transaksi, yang kedua dari retailnya. Nah, yang pertengahan ini kita biasanya main di retail. Kenapa? Karena customer yang pending transaksi di sini kita kejar di sini. Tapi kalau ada customer yang pending dari awal bulan ke tengah bulan juga udah good, bagus juga ya. Nah, harusnya di pertengahan ini kita sudah achieve. Ya, di pertengahan ini kita harus sudah achieve, dan kalau nggak achieve gimana, Pak? Kalau nggak achieve seenggaknya kita aman. Tengah bulan tanggal 15, berapa sih standarnya? 50%. Berarti ketika standar kita 50% di pertengahan, kita masih achievable untuk nyampe 100%, karena di pertengahan kita 50%. Tapi kalau di pertengahan kita udah achieve atau nyampe 80%, itu udah good. Oke, taruhlah di pertengahan tanggal 15 kita masih 50%. Berarti timing kita terakhir ada di minggu keempat dan minggu kelima. Ini nggak boleh miss. Miss sedikit kita bisa nggak nyampe. Ya, tapi kalau tanggal 15 nyampe dan atau 80%, maka di minggu keempat dan minggu kelima itu bukan berarti harus direm, tapi jadi bonus untuk pencapaiannya, bisa lebih dari 120%. Nah, ini akan jadi siklus teman-teman. Ya, kita lihat ya. Tadi yang awal bulan ini transaksi dari akhir bulan Januari. Nah, maka kalau ada yang pending lagi di akhir bulan Februari, akan masuk ke sini. Akan masuk di bulan Maret di awal bulan. Dan sama skemanya. Kita mainnya di pending transaksi dan di retail di awal bulan. Di pertengahan kita menggunakan retail atau pending transaksi yang dari akhir bulan atau dari awal bulan. Nah, yang keempat kelima ini itu sebenarnya jangan terlalu diharapkan ya. Kita kalau bisa nyampe di tanggal 15, nyampe tanggal 15. Jangan diharapkan di akhir bulan. Karena akhir bulan itu kadang ada momen-momen yang nggak terduga. Nah, biasanya suka kepleset tuh kalau kita berharap di akhir bulan. Lebih cepat, lebih baik. Nah, biasanya kalau ada orang pengadaan barang datang ke toko kita, datangnya di akhir bulan nih, ya. Akhir bulan, di minggu keempat dan minggu kelima. Taruhlah di minggu keempat. Mereka itu bakal bikin anggaran dana itu di minggu kelima. Lalu di minggu pertama di bulan depannya, mereka itu tinggal menunggu pencairan. Nah, maka transaksinya di minggu kedua. Biasanya seperti itu. Lalu kita harus tahu ya. Misalkan tanggal 1 punya SC 5, punya consignment 5, total 10. Siapa yang tanggal 1 mau nyumbang pendingan transaksi? Siapa yang mau transaksi di tanggal 1? Ya, ada yang punya pendingan nggak? Kalau ada catat. Si ini 20 juta, si ini 10 juta, si ini 5 juta. Oke. Tanggal 2, siapa yang mau ngisi? Ini harus punya ya. Harus punya. Kalau Bapak Ibu breakdown-nya secara per bulan agak sulit, siapa yang mau ngisi pada tanggal 31 coba? Ya, maka kita harus breakdown per awal, tengah, dan akhir. Atau breakdown per minggu juga, oke, nggak masalah. Yang penting ada transaksinya. Nah, oke. Tanggal kedua ada yang ngisi nggak? Siapa yang mau ngisi? Oke, 5 juta. Bener nggak nih customer ya? Ini harus real ya, harus bener-bener customer transaksi dan ngomong tanggalnya tanggal berapa. Seandainya tanggal 1, 20 jutanya cancel. Masih ada 10 sampai 5 juta, 15 juta tuh. Belum main retail. Nah, 20 jutanya lempar kemana? Tanya lagi, mau transaksi kapan? Oh, pindah Pak ke tanggal 5. Oke, tanggal 5 kita udah punya saving transaksi 20 juta. Jadi selain kita membagi awal, tengah, dan akhir, kita juga harus tahu pertanggalnya itu
sales kita bisa nyumbang berapa juta di luar retail. Memang toko kita toko retail, teman-teman. Tapi kalau kita mengandalkan traffic, itu salah. Oke, sekian video dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman di showroom untuk nyampe target. Dan jangan lupa belajar hal baru setiap harinya.